Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dodi Pariogistin Daun dengan NIM 5213230033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pemilihan penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa di Teknik Elektro Unimed dalam memenuhi tugas literasi digital. Yang pertama, definisi e-commerce. E-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Definisi e-commerce menurut Loudon tahun 1998. E-commerce merupakan suatu proses pembeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara bisnis. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, yaitu e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan komputer yang dalam proses diawali dengan memberi jasa informasi kepada konsumen dalam penentuan pilihan. Selanjutnya itu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to consumer atau B2C adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Yang kedua, consumer to consumer, C2C, artinya tempat di mana penjual UMKM atau bukan perusahaan besar memanfaatkan teknologi e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen langsung. Yang ketiga, consumer to business, C atau C2B. Ada model yang satu ini, yaitu e-commerce sebagai sarana bagi seorang konsumen untuk menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan. Yang keempat, business to administration atau B2A. Maksud dari administration adalah sektor publik milik negara. Model bisnis e-commerce yang satu ini merupakan perusahaan yang memberikan layanan atau jasa penjualan barang ke pihak pemerintah. Yang ketiga, komponen dasar dalam e-commerce. E-commerce dapat diklasifikasikan menjadi beberapa komponen. Yang pertama, customer, yang kedua penjual, ketiga produk, yang keempat fasilitas, yang kelima front end, yang kelima back end, yang ketujuh intermediary atau perantara, yang kedelapan partner bisnis lain, yang terakhir yaitu support service. Manfaat dan keuntungan e-commerce. Manfaat dan keuntungan e-commerce bagi pemilik bisnis. Yang pertama adalah jangkauan yang luas. Yang kedua, selalu buka. Yang ketiga, pengamatan biaya. Yang keempat, manajemen persediaan otomatis. Yang kelima, laser target marketing. Keenam, dominance niche market. Kesembilan, fleksibilitas lokasi dan waktu. Sedangkan keuntungan e-commerce bagi konsumen yaitu yang pertama, belanja lebih mudah. Artinya e-commerce dapat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan ataupun pembelian atau pemesanan jasa dan barang bagi perusahaan tertentu tanpa mempertimbangkan waktu. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan adanya e-commerce, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke toko secara langsung. Cukup menggunakan ponsel ataupun PC yang terkoneksi dengan jaringan internet. Yang ketiga itu pembeli lintas wilayah. Maksudnya di sini dengan adanya e-commerce kita bisa membeli barang atau jasa tanpa ada batasan wilayah, bahkan luar negeri sekalipun. Selanjutnya itu dampak positif dan dampak negatif dari e-commerce. Dampak positif dari e-commerce yaitu pertama, ada munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara tradisional. Yang kedua, e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market expose. Yang ketiga, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global atau global reach. Yang keempat, kesempatan mengurangi biaya operasional atau operation cost. Yang kelima, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value chain.
terakhir itu dapat meningkatkan supplier management. Sedangkan dampak negatif e-commerce yaitu yang pertama ada potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar pada korban. Yang ketiga, potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik secara tiba-tiba. Yang keempat, kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain tanpa izin, misalnya hacker, dan membobol sistem perbankan. Kelima, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu secara tidak sengaja maupun kerusakan akibat sistem elektronik. Hasil dan pembahasan. Mekanisme yang pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Google Form dengan mencakup beberapa pertanyaan berdasarkan teknik cell sampling terkumpul 17 responden dari mahasiswa teknik elektro Unimed. Berikut ini beberapa pertanyaan telah dikembangkan dari keempat aspek yang dijelaskan sebelumnya secara grafik jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu aplikasi e-commerce apa yang paling sering Anda gunakan untuk melakukan transaksi online? Pada grafik dapat kita lihat aplikasi yang paling sering digunakan oleh responden yaitu Shopee. Yang kedua, apa alasan utama Anda menggunakan aplikasi tersebut? Jawaban responden yaitu ada yang pertama lebih mudah diakses dan lebih hemat waktu dan tenaga. Kedua, karena kualitas barang ini terjamin. Ketiga, ingin berbelanja. Keempat, mempermudah transaksi. Yang kelima, tampilan lebih mudah dan menarik, serta akses aplikasi tidak ribet. Selanjutnya, banyak promo. Selanjutnya, agar belanja lebih mudah dan hemat. Memudahkan via pengiriman ke seluruhnya dan memudah penjual. Selanjutnya, udah nyaman dan pelayanannya yang terbaik. Terakhir itu mudah dan gratis ongkir. Pertanyaan ketiga itu seberapa sering Anda menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja? Pada diagram kita lihat sebanyak 68,8% dari responden melakukan belanja setiap bulan. Sebanyak 12,5% melakukan belanja setiap seminggu sekali. Pertanyaan keempat itu apa jenis produk yang paling sering Anda beli melalui e-commerce? Dapat dari grafik kita lihat sebanyak 35,3% responden membeli elektronik dan pakaian. Sebanyak 17,6% responden membeli aksesoris dan 11,8% responden membeli makanan dan minuman. Menurut Anda, apakah aplikasi tersebut bisa meningkatkan efisiensi para pedagang dalam menjual barang dagangannya? Dari grafik kita lihat bahwa responden memilih bisa, yaitu bisa meningkatkan efisiensi para pedagang dalam menjual barang dagangannya. Pertanyaan ke-6 yaitu seberapa sering Anda mengalami masalah atau gangguan saat mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut seperti maintenance, error, dan hang. Dari grafik kita lihat sebanyak 41,2% responden memilih jarang mengalami gangguan dan 38,2% kadang-kadang mengalami gangguan dan 14,7% sering mengalami gangguan pada aplikasi tersebut. Pertanyaan ke-8 itu, apakah Anda pernah mengalami masalah saat berbelanja melalui e-commerce? Jawaban responden yaitu 41% mengatakan pernah dan 64,7% mengatakan tidak. Pertanyaan ke-8 itu bagaimana Anda menilai keamanan bertransaksi di platform e-commerce? Dari grafik kita lihat sebanyak 68,7%
responden memilih cukup aman dalam melakukan bertransaksi di platform e-commerce dan 35,3% responden memilih aman. Pertanyaan ke-9 yaitu seberapa besar kemungkinan Anda akan terus menggunakan e-commerce untuk berbelanja di masa depan. Dari grafik kita lihat sebanyak 52,9% responden memilih besar kemungkinan akan terus menggunakan e-commerce untuk berbelanja di masa depan dan 29,4% sangat besar akan menggunakan e-commerce untuk berbelanja di masa depan dan 11,8% cukup besar akan menggunakan e-commerce untuk berbelanja di masa depan. Yang ke-10, apakah Anda menyukai berbelanja menggunakan aplikasi e-commerce? Banyak 100% responden memilih menyukai dalam berbelanja menggunakan aplikasi e-commerce. Selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil mini riset dan penjelasan terkait e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce adalah suatu teknologi berbasis online yang di dalamnya terdapat peristiwa transaksi yang berkembang di era digital sekarang ini. Yang kedua, dari 17 mahasiswa teknik elektro, semua pernah menggunakan aplikasi e-commerce untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan berdasarkan data yang didapat adalah Shopee diikuti oleh Tokopedia, kemudian Lazada. Yang keempat, kemudahan dalam akses untuk melakukan transaksi, yaitu banyak promo dan efisien merupakan rangkuman jawaban dari keseluruhan 17 mahasiswa teknik elektro sebagai alasan dalam menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasi e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada tersebut. Yang kelima, banyak situs-situs e-commerce yang sudah terpercaya oleh para responden, namun masih terdapat beberapa respon dan yang masih ragu-ragu dalam menjaga data pribadi. Hal ini mungkin masih ada user yang melakukan penipuan. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu potensi untuk bertransaksi online masih terbuka lebar jika dilihat dari hasil presentasi pada pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.